Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa bandarmologi dari satu emiten yang turun terus-menerus ya pada saat ini beberapa hari terakhir ya. Emitennya kodenya UNTR ya atau United Tractor. Ya, kita akan analisa emiten ini ya, apakah di harga sekarang layak untuk kita masuk ya sebagai investor atau sebagai trader ya dalam sisi secara fundamental, secara teknikal dan secara bandarmologi. Jadi sekali lagi ya saya mengambil sisi yang berbeda. Saya tidak akan mempertentangkan ketiga analisa tersebut, tetapi justru saya memakai kelebihan dari masing-masing analisa tersebut dan sekaligus menutup kekurangan dari masing-masing analisa tersebut. Baik, untuk yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Saya tinjau dulu IHSG dulu ya. Jadi pada hari ini sebelum libur Isra Mi'raj ya pada hari Kamis besok ternyata IHSG tadi sedikit naik ya setelah penurunan selama eh, hampir seminggu ya, seminggu ya. Bahkan di minggu kemarin juga sudah turun ya. Dan hari Rabu ini tanggal 10 Maret itu sudah naik ya. Coba kita lihat time frame-nya ya dari monthly terlebih dahulu untuk IHSG-nya. Saya kembali lagi menggunakan Stockbit Pro ya. Jadi Stockbit Pro ini adalah edisi yang pro, edisi berbayar, harus melanggan kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan full fiturnya ya, dengan membayar bulanan ataupun triwulanan ataupun 1 tahunan. Jika tidak ingin membayar maka harus menjadi nasabah Simas Sekuritas dengan catatan equity yang berada di akun tradingnya minimal 5 juta baru bisa mendapatkan free lifetime ya sepanjang equity-nya tidak berkurang dari 5 juta. Ya, saya lanjut ya. Jadi sekali lagi saya tidak di-endorse oleh Stockbit Pro, tapi saya merasa Stockbit Pro adalah yang paling lengkap ya. Jadi kalau kita lihat time frame bulanannya, kita lihat sebenarnya IHSG kita masih channel naik ya sejak tahun 2008 itu channelnya naik terus ya, walaupun kemarin diguncang adanya pandemi COVID, turunnya tidak tembus ke channel yang berwarna merah ini ya. Ini adalah support dan resistennya time frame bulanan. Kemudian coba kita lihat time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya sudah mulai ada ini yang supportnya itu menurun ya. Kemudian yang resistennya juga menurun, sehingga di time frame bulanan ini di time frame weekly-nya ya itu downtrend ya, downtrend. Kemudian coba kita lihat daily-nya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa dia tembus di support-nya ya, maka indeks IHSG akan bergerak di seputaran 6.200 sampai dengan yang terdekat adalah support-nya adalah di 6.000-an ya. Kalau tembus ke 6.000 bisa ditembus, bisa ke 5.800-an. Seperti itu ya. Jadi ini masih belum tembus ke resistennya yang lagi ya, sehingga ini masih bermain di seputaran situ saja. Ya, karena sudah tertembus ini yang ini ya yang berwarna hijau ini supportnya sudah tertembus. Dia bermain di bawah dan dia coba kembali lagi ke atas tapi tidak mampu tertahan dia.
Sehingga kenaikan hari ini adalah koreksi ya, sama ya, koreksi di pembukaan kemarin. Pembukaan yang hari kemarinnya. Lalu coba kita lihat UNTR sendiri ya, United Tractor ini adalah anak perusahaan dari ASII ya sebenarnya ya, dari Astra, grup Astra ya. Nah, ini kalau kita lihat dari time frame ini ya chartingnya untuk UNTR secara teknikal, coba kita lihat support dan resistennya. Kita lihat monthly-nya terlebih dahulu. Coba kita lihat monthly-nya terlebih dahulu ya. Kenapa pelan sekali ini ya? Nah, ini monthly. Nah, ini ya monthly-nya sebenarnya pada yang warna merah ini ya, sebenarnya masih channel naik ya untuk secara monthly sejak dari tahun 2003 sudah ada ya grafiknya, chartnya. Jadi UNTR ini merupakan emiten yang umurnya cukup tua ya, sudah cukup tua, jadi sudah teruji. Jadi channelnya masih naik ya ini ya. Ini support dan resistennya yang berwarna merah, kemiringannya 30 derajat. Kemudian coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya adalah yang berwarna orange ini ya, yang saya kasih warna orange. Itu resistennya turun ya, tetapi untuk supportnya dia naik ya, sehingga ini adalah membentuk pola triangle atau pola segitiga ya untuk yang weekly-nya. Coba kalau kita lihat di time frame daily-nya, biasanya saya memutuskan di time frame daily-nya ya untuk entry-nya itu. Untuk time frame daily-nya turun ya. Jadi untuk UNTR itu channeling-nya turun. Ini kalau kita lihat ya. Jadi yang berwarna hijau supportnya mengarah ke bawah, kemudian juga resistennya juga mengarah ke bawah. Dan 2 hari ini penurunannya cukup signifikan dan hampir tembus ya ini ya, hampir tembus di support hariannya. Ya, untuk UNTR seperti itu ya. Kemudian coba kalau kita lihat dari jadi secara harian dia turun, secara bulanan, time frame bulanan dia naik, dan secara mingguan membentuk pola triangle. Kemudian coba kalau kita lihat bandarnya ya, bandar movement-nya, kita lihat dulu dari sisi ini bandar movement-nya dulu. Indikator bandar movement-nya masih distribusi ya di sini ya. Kemudian juga bandar value-nya juga distribusi. Yang agak naik adalah foreign flow-nya ya, jadi asing akumulasi ini. Tetapi bandar lokal distribusi. Jadi ada 2 kecenderungan yang berbeda. Coba kalau kita lihat dari sisi ini ya, kode bandarnya dari broker summary-nya. Kita lihat hari ini top 1 itu netral ya, kemudian top 3 itu dia normal distribusi. Top 5 yang besar ini big distribusi, sehingga kesimpulannya terdistribusi tapi masih normal. Adapun 3 besarnya bandar YP, GR, dan SQ yang melakukan pembelian terbesar, 3 besar. Kemudian yang melakukan penjualan 3 besarnya adalah CC, MS, dan PK ya. Jadi kalau kita lihat di sini harga buy average-nya juga berada di bawah harga penutupan ya. Kemudian harga sell-nya juga masih berada di atas harga penutupan. Baik, coba kalau kita lihat dari time frame yang lebih seminggu ke belakang, coba kita cek ya, kita perlu cek itu seminggu ke belakang. Coba seminggu ke belakang peak distribusi ya. Jadi peak distribusi untuk seminggu ke belakang, yang top 1 tetap netral ya, yang top 3 sama top 5 peak distribusi, average-nya adalah peak distribusi. Kembali lagi yang pembelian terbanyak adalah YP, RX, dan ZP, kemudian yang jualan adalah CC, YU, dan PK. Coba kalau kita lihat dari awal tahun. Dari awal tahun ya, sehingga kita bisa tahu time frame apa yang dilakukan bandar ya.
sama ya, ternyata big distribusi kalau dari awal tahun. Top 1 tetap netral dan top 3, top 5 big distribusi, average-nya adalah big distribusi. Kembali lagi yang melakukan pembelian terbanyak adalah YP, RX, dan ZP. Kemudian yang melakukan penjualan terbanyak adalah CC, YU, dan PK. Ini hampir sama ya berarti ya. Jadi YP ini collect terus ini. Kemudian coba kalau kita lihat dari 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang coba saya ambil dari Oktober ya. Oktobernya coba saya ambil dari tanggal 1. Lalu searching sama ya, jadi masih top 1 itu netral, top 3 big distribusi, top 5 big distribusi, average-nya big distribusi. Buyer terbanyak adalah AK, RX, dan DX, kemudian yang seller terbanyak adalah YU, MS, dan CC ya. Jadi CC ini jualan terus ya. Kalau kita lihat average pembeliannya cukup tinggi ya, average penjualannya juga cukup tinggi, sehingga kemungkinan ini sudah cukup layak ya, karena tadi foreign flow-nya akumulasi ya. Itu kemudian coba kita lihat dari fundamentalnya. Nah, kita lihat dari fundamentalnya ya untuk UNTR. Bentar, ini kembali lagi ya, ketutup sama zoom-nya. Saya harus pelan-pelan ini supaya tidak ketutup. Kita lihat, ini perbandingan yang untuk UNTR dulu ya. Ini kita analisa fundamentalnya ya. Kita lihat current PE 13,17, ini adalah di bawah 15 ya, untuk jadi masih cukup murah dari PE rasionya. Kemudian PE dari current PBV ya, price to book value PBV itu 1,31, juga masih di bawah 2, menurut saya masih murah. Kemudian EV to EBIT-nya ya, enterprise value, rasio enterprise value dibandingkan dengan earning before interest dan tax ya, sebelum pajak dan hutang itu 8,94. Masih kecil menurut saya ya, jadi masih layak untuk secara fundamental untuk UNTR. Kemudian coba kita lihat dari current book value per share ya. Current book value per share-nya adalah 16,161. Dapat saya hitung ya, dia harga wajarnya berapa. Jadi kita bisa hitung ini ya, book value per share 16,161 kalikan PBV-nya. PBV-nya tadi berada di mana PBV-nya? 1,31 kalikan 1,31, harga wajarnya 21.170, berarti under value ya, karena harga sekarang di 20.200 ya. Jadi under value. Cukup banyak itu potongannya ya untuk harga sekarang untuk UNTR, jadi layak ini ya. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya, market share-nya, enterprise value-nya 78 triliun ya. Enterprise value-nya 74, market cap lebih kecil, lebih besar dibandingkan enterprise value-nya, berarti ini hutangnya sedikit. Hutangnya nggak banyak ini ya berarti ya. Kemudian return of asset-nya 6%, ROA-nya ya 6%, ROE-nya 10%, cukup bagus ya. Kemudian yang lain lagi yang bisa kita lihat ya, ROE, ROA. Lalu kita lihat dari NPM-nya 4,8 ya, sama dengan deposit ya, deposito, sehingga masih rata-rata ya. Kemudian GPM-nya 20%,
biasanya yang bagus adalah di kisaran 40%-an, jadi ini masih wajar ya karena pengaruh pandemi ya. Kemudian coba kita lihat ini harga konsensus untuk analis ya, harga yang ditetapkan oleh analis. High-nya adalah 36.180. Konsensus medianya adalah 31.310 dan sekarang berada di kisaran masih di atas konsensus price low-nya ya, 18.354. Kemudian kita lihat dividen yield-nya payout rasionya 32%, masih cukup tinggi, dividen yield-nya 4,3%, masih di batas yang rata-rata ya. Kemudian kita lihat dari sisi ini ya, bentar. Yang fundamental ini perbandingan masih yang belum dibandingkan ya, sebentar. Nah ini dari key statistiknya, kemudian financial, coba kita lihat financialnya ya, kita lihat riwayat financialnya apakah masih wajar ataukah tidak. Dari cash flow terlebih dahulu ya, quarterly yang saya lihat, coba kita lihat dari arus kas, kita lihat kas setara kas, bagaimana chartingnya. Nah chartingnya naik turun ya, 2018 sempat rugi ya, sempat minus, tapi kemudian di 2020 termasuk tahan pandemi ini ya, tahan krisis ya, walaupun di kuartal kedua itu tipis ya, tipis arus kasnya. Lalu sempat naik, kemudian di kuartal keempat turun. Oke, kemudian setelah arus kas kita lihat dari balance sheet-nya. Kita lihat balance sheet-nya dulu. Coba balance sheet ya, sambil menunggu ya, ini agak lemot ya, karena mungkin ada maintenance ini di Stockbit ya. Kas setara kasnya coba kita lihat, kas setara kas ya, grafiknya menurut saya masih bagus ya, konsisten ya kasnya. Kemudian coba kita lihat dari total aset lancar, total aset lancarnya juga konsisten ya, dan di pandemi ini tahun 2020 juga masih stabil. Kemudian kita lihat lagi dari liabilitas ya, total utang jangka pendeknya ini harusnya turun, dan benar turun ya, jadi bagus perusahaan ini UNTR. Kemudian liabilitas jangka pendeknya itu semakin menyusut. Lalu coba kita lihat dari histori PBV-nya, harus turun ya. Nah ini ternyata juga turun, yang paling kecil adalah di kuartal ke 1 tahun 2020 ya, sampai dengan 1 dia, sekarang sudah 1,31. Kemudian PBV sudah ya, track record-nya. Coba kalau kita lihat net debt-nya, net debt ini harusnya turun. Ya, jadi net debt-nya turun ya, sempat ini naik ya karena pandemi ini, tapi tidak terlalu tinggi kenaikannya, sehingga masih batas keuangan yang sehat untuk UNTR. Kemudian income statement-nya, coba kita lihat riwayat history income statement-nya. Ya, kita lihat total pendapatan, total, kita lihat laba usahanya saja ya, laba bersih aja langsung biar enak. Laba bersihnya juga cukup stabil ya, terasa sekali di pandemi kemarin, tapi dia masih pada 2020 masih membukukan keuntungan. Jadi masih dalam batas perusahaan yang sehat.
Kemudian kita lihat riwayat pair-nya harus menurun ini. Nah, pair-nya ini di kuartal keempat malah naik ini ya, pair untuk UNTR ya. Setelah stabil malah naik di akhir periode kemarin ya di 2020. Return on asset-nya coba kita lihat masih stabil dan dia sempat turun di kuartal keempat dan kuartal ketiga 2020. Return on equity-nya, return on capital tadi ya, ini return on equity-nya, nah ini juga stabil dan sempat menurun di pas awal pandemi, tahun pandemi kemarin. Baik, secara fundamental cukup bagus. Kemudian kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, tapi ini hanya sebagai pembanding saja ya, apakah UNTR itu masih masuk kategori terbaik di sesama sektornya. Baik, ini ya kembali saya ketutup ini jadi kesulitan saya bukanya. Ya, coba kita lihat yang ada perbandingannya tadi ya. Kita lihat yang ada perbandingan dengan perusahaan-perusahaan yang satu sektor. Nah ini ya sudah tertayang. Ini adalah sebagai pembanding saja. Apakah dia terbaik atau peringkat kedua atau ketiga, kita lihat PI-nya dari sisi PI, current PI-nya UNTR 13,17% ya. Kita lihat pembandingnya EMPT, AKRA, dan FIS ya. UNTR termasuk yang nomor 3 ya. Yang paling murah adalah FIS ya. Kemudian PBV-nya coba kita lihat dari sektornya itu 3 ya. Jadi di UNTR masih berada di bawah, MPT itu 0, AKRA 1,68 ya, lebih tinggi, dia berarti runner up ya. Kemudian FIS 1,07 ya, berarti dari sisi sini yang paling murah MPT, kemudian FIS, lalu bukan runner up ya, berarti peringkat ketiga. Kemudian EV to EBIT-nya 8,9, FIS itu di situ juga lebih murah, MPT juga lebih murah, jadi lebih murah di sini. Kemudian enterprise value-nya kita lihat paling tinggi, jadi paling bagus. Kemudian coba kita lihat dari sisi pembanding untuk return ROE-nya UNTR 6%, sama ya peringkat pertama. Kemudian ROE-nya, ROE peringkat ketiga. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat di situ di bawahnya hutang ya. Hutangnya debt to equity ratio-nya UNTR 0,21, kecil-kecil ini, pembandingnya perusahaan pembandingnya juga kecil-kecil, jadi perusahaannya pembandingnya rata-rata bagus ini ya. Kemudian dividennya 32%, UNTR termasuk peringkat ketiga juga, karena pembandingnya ini nggak sama persis ini ya, soalnya perusahaan yang terpilih tidak benar-benar di sektor yang sama. Book value, kemudian EPS ya, EPS-nya UNTR paling tinggi juga ya, paling tinggi di sini peringkat pertama. Kemudian ya itu ya yang bisa kita bandingkan. Kemudian net income-nya juga di situ terlihat paling tinggi. Jadi UNTR masih lebih bagus dibandingkan pembandingnya, walaupun pembandingnya juga bagus ya. Kemudian coba kita lihat dari
funda chartnya, funda chart ya dari pair ya, dari pair dia ini yang biru adalah price, kemudian yang hijau ini adalah current PE-nya. PE-nya sudah berada di hampir mendekati plus 2 standar deviasi, jadi sudah cukup tinggi. Kemudian lanjut yang PPV. Coba kita lihat yang PPV. Kita lihat yang PPV ya. Ini saya potong lagi ya. Yang terakhir kita lihat PPV-nya. Ini ini PPV. Ya, kalau PPV dia sudah berada di min-nya ya, sudah berada di rata-rata. Jadi sudah secara harga sudah lumayan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng untuk perkembangan channel ini selanjutnya. Silakan Bapak Ibu menyimpulkan sendiri ya dari secara fundamental, secara technical dan secara bandarmologi apakah emiten kode UNTR ini layak untuk dibeli pada harga sekarang, baik sebagai trader maupun sebagai long term investor. Terima kasih. Salam cuan, salam sehat.